Udah ditulis? Ada yang senyum-senyum, ada yang lagi mikir, kok udah lama tapi gini-gini aja gitu ya, yang tadi kata Teh Amabel ya. Masih mau gini-gini aja atau mau naik level, naik peringkat, bisa beli segala macam, bisa beli apa yang mau, terus juga bisa, tadi Mbak Lis keren banget ya terakhirnya ya, bisa memberikan sama orang-orang tercinta apapun yang mau dibeli. Awesome. Ya, berapa tahun teman-teman? Dicatat, direnungkan di dalam hati ya. Sekarang balik lagi, apa tujuan kita jalanin bisnis? Yang pertama, saya yakin pasti teman-teman pengen banget yang namanya financial freedom. Ya, financial freedom berbicara tentang apapun yang kita mau beli, apapun yang kita mau berikan buat orang-orang yang kita cintai, gitu ya. Itu semua bisa kita beli tanpa kita harus berpikir. Ya, terus juga passive income. Passive income itu di saat kita nggak kerja, di saat kita nggak melakukan aktivitas, di saat kita misalnya sakit, di saat kita juga harus ngurus anak-anak mungkin, tetap uang yang masuk ke rekening kita itu sejumlah di saat kita bekerja. Ya, nah ini nih PR-nya teman-teman. Ya, bisnis MCI nggak cuma bisnis di saat kita bekerja aja, tapi di saat kita nggak bekerja, kita bisa dapetin uang yang namanya passive income. Ya, tujuan kita ke sana. Dan satu lagi yang paling banyak orang mau adalah time freedom. Time freedom itu dimanapun kita bisa sama-sama sama teman-teman kita, dimanapun kita bisa sama-sama sama keluarga, sama suami, sama orang tua, sama anak. Di saat anak kita butuh kita ada. Di saat suami kita ada, kita juga. Di saat suami kita butuh kita juga ada. Ya, mungkin 3 hal ini yang sangat mendasar. Teman-teman harus balik lagi. Apakah 3 hal ini memang teman-teman lihat kenapa orang mau menjalankan bisnis di MCI di saat Mbak Lis juga bukan tidak punya pekerjaan, tapi Mbak Lis juga punya pekerjaan. Dan teman-teman bisa lihat semangatnya ya. Kalau kita misalnya kerja kantoran, kita misalnya kerja yang lain, teman-teman bisa menggunakan kendaraan atau teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas yang lain. Tapi seorang Mbak Lis bisa jualan jamu itu pakai apa teman-teman? Pakai kaki loh. Beliau muter untuk menjajakan dagangannya. Berarti effort yang dikeluarkan harus lebih besar. Semangat yang dikeluarkan harus lebih besar. Tenaga juga yang dikeluarkan harus lebih besar. Sedangkan kita yang notabene cuma sekedar ketak-ketik pakai jempol, kadang-kadang suka banyak mengeluh. Yang kedua juga kita punya kendaraan loh. Kita pergi kemana-mana bisa naik motor, bisa naik mobil, tapi masih juga kadang-kadang juga pergi juga mengeluh. Untuk pergi keluar rumah, kadang juga, aduh males untuk keluar, aduh ini, aduh itu, banyak banget alasan. Makanya saya sering ngomong gini, 1000 alasan kita bisa buat, tapi cuma satu keyakinan di saat kita mau menuju sesuatu yang kita pengen capai, 1000 alasan bisa kita kendalikan. Ya, jadi saya pengen banget buat teman-teman kita berpikir bersama-sama. Malulah sama diri kita sendiri di saat apa yang kita perjuangkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain yang sukses dan bisa melakukan segala hal di dalam keterbatasannya. Ya. Terus juga saya juga pengen banget teman-teman juga pasang target dan tulis tujuan yang jelas. Teman-teman punya tujuannya apa? Terus pasang target di akhir tahun 2021 teman-teman mau mencapai apa. Kita tidak usah lihat pandemi karena kita nggak tahu kapan pandemi berakhir. Jadi kalau misalnya kita memangnya nanti tunggu pandemiknya berakhir mau sampai kapan. Kemarin diprediksi tahun ini kita sudah beres karena vaksin dan lain sebagainya. Tapi ternyata varian baru masuk ke Indonesia juga dan nggak beres juga, malah untuk Jawa Bali kita juga melakukan PPKB ya, yang hari ini sudah berjalan sudah hampir 5 harian ya kita menjalankan namanya PPKB.
Dan jadi tidak ada alasan teman-teman harus bisa namanya menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang ada. Harus Zoom, harus mau nggak mau kita harus hubungin orang dengan cara tidak tatap muka, tapi semua bisnis kita harus tetap bisa berjalan. Ya, terus teman-teman juga, saya juga pengen banget teman-teman bisa personal branding. Ya, kalau misalnya orang lain bisa melihat Mbak Lis itu siapa sih? Pasti orang bilangnya penjual jamu. Tapi sekarang penjual jamu yang sukses di MCI, brandingnya keren banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nih sekarang saya tanya nih, misalnya leader kita nih, siapa di sini? Misalnya nih Bumil deh, Bonita yang pas ada di layar saya nih. Apa Bonita sudah bisa membranding sehingga teman-temannya pada saat mengenal siapa Bonita tuh Bonita mana ya? Oh Bonitanya Bonita MCI gitu. Ya, jadi saya titip pesan sama semua teman-teman, teman-teman harus bisa membranding. Caranya gimana? Di saat teman-teman punya sekarang yang namanya sosial media, kita udah tidak bisa lagi membranding diri kita dengan kita keluar rumah, terus kita nawar-nawarin orang, orang juga tahu bahwa kita jalanin nanospray, jalanin MCI kayak saya zaman dulu. Tapi sekarang sudah waktunya yang namanya sosial media. Jadi teman-teman bisa melihat orang lain aktif, jualan MCI dan lain sebagainya lewat apa? Lewat status di Facebook, lewat status di IG, ya, ataupun Twitter dan sosial media lain. Jadi kalau teman-teman mau branding, tolong brandinglah lewat sosial media sekarang. Nah, karena teman-teman membranding dirinya teman-teman lewat sosial media, saya juga mau bilang bahwa di sosial media mereka bisa baca siapa diri kita. Jadi hati-hati dalam membuat status, hati-hati dalam membranding diri, karena status yang nyinyir, status yang negatif itu bisa banget untuk membuat kita dicap orang dan orang bisa mengira-ngira kita tuh orangnya seperti apa. Ya, kalau akhir-akhir ini saya sering banget posting sepeda, pasti teman-teman berpikir bahwa saya naik sepeda setiap hari. Betul ya? Ternyata saya nggak naik sepeda setiap hari, itu kumpulan foto-foto saya. Jadi kalau misalnya sekali pergi tuh dapat fotonya berkali-kali yang bagus-bagus gitu, sayang kalau dibuang. Jadi kalau misalnya saya buat statusnya tuh pakai foto saya lagi naik sepeda tuh saya bikin status gitu ya. Jadi belum tentu sebenarnya apa yang kita posting itu terjadi di hari itu. Tapi branding diri kita itu sudah dilihat sama teman-teman. Teman-teman pasti di ruangan Zoom ini juga melihat bahwa Celia sama Koroy aktif banget naik sepeda gitu kan. Nah, gimana teman-teman bisa beranggapan seperti itu? Karena postingan saya yang sering pergi naik sepeda. Jadi balik lagi, kalau postingannya teman-teman tentang MCI, tentang yang positif, tentang motivasi-motivasi, ngumpul Zoom, ngumpul meeting sama grup, dan lain sebagainya, pasti orang juga akan berpikir bahwa teman-teman adalah leader di MCI yang fokus. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh kayaknya saya belum ada lagi nih jenderal-jenderal yang bisa jalan gitu ya di grup saya. Yang pertama adalah maksimalkan titipan downline-downline yang sekarang sudah dititipkan di jaringan kita secara maksimal. Ya, yang kedua jangan terlalu baper untuk orang-orang yang memang nggak mau nurutin apa yang kita ajarkan, orang-orang yang tidak teachable. Tapi teman-teman harus fokus kepada orang-orang yang teachable. Jadi jangan buang-buang energi kita untuk fokus sama mereka. Ya, kalau misalnya mereka nggak mau untuk fokus, tinggalin aja, nggak usah pusing. Ya, terus gimana dong? Saya kan cuma segini-gininya membernya. Masa yang ada walaupun dia nggak mau tetap aja sama saya suka ajak-ajak, jangan. Kenapa? Energi kita akan terbuang dengan mereka yang nggak mau untuk jalanin bisnis secara fokus. Jadi kalau misalnya teman-teman jalanin bisnisnya, jalanin bisnis dan bantu orang-orang memang yang mau fokus bareng-bareng sama kita lari. Ya, udah gitu juga teman-teman teachable juga, tolong ajarkan sama setiap member yang ada di jaringan kita. Kita bisa cerita tentang orang-orang yang kita kenal. Oh, si A kenapa bisa majunya pesat? Karena memang beliau adalah orang yang sangat teachable dalam berbisnis. Tadi juga barusan juga diomongin sama Ayu ya, kalau Mbak Lis juga adalah
orang yang sangat mau belajar, walaupun usianya mungkin sama Ayu terpaut angka yang jauh gitu ya. Tapi Mbak Lis tidak berpikir bahwa Ayu lebih muda, tapi berpikir bahwa Ayu adalah leader yang memang Tuhan titipkan buat membina Mbak Lis. Gitu ya. Nah, itu teman-teman pola pikir kita yang memang harus kita rubah kadang-kadang. Kadang-kadang gini, jangan merasa bahwa leader lebih muda, dia kan lebih muda dari saya gitu ya, tahu apa dia gitu. Nah, saya mau cerita juga pengalaman saya pribadi. Pak Wendy dan Pak Yohanes itu lebih muda dari saya, lebih muda dari suami saya jauh. Malah Pak Wendy itu beda 1 sio, kalau di Chinese itu bedanya 12 tahun. Jadi bukannya orang yang mudanya 1 tahun 2 tahun aja loh, tapi mudanya sampai belasan tahun ya. Tapi saya dan Koroy adalah leader yang sangat teachable juga dengan apa yang Pak Wendy bilang. Saya gak ada rumus lain selain gigih, tekun, teachable, dan selalu berjalan dan ingat sama tujuannya dari pertama kali saya join di MCI dan apa tujuan pasang target yang jelas. Itu sih sebetulnya rumus yang memang harus kita kerjakan. Jadi kalau misalnya nih kita ngerasa juga nih dekat sama upline kita gitu ya, jangan sampai kedekatan kita juga tidak hilang toleransinya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman nih, saya lihat juga banyak banget upline dan downline juga yang deket, ya. Saya lihat juga pergi bareng, makan bareng dan lain sebagainya. Nah, saya cuma satu titip sama teman-teman, kedekatannya teman-teman itu jangan membuat toleransi menjadi tidak ada. Dalam arti gini, cara kita bertutur kata, cara kita komunikasi yang baik, cara kita tetap harus hormat sama mereka karena walaupun bagaimanapun dia itu atasannya kita. Ya, kayak saya juga sama Pak Yohanes sama Pak Wendy, Koroy juga suami saya juga ke Pak Yohanes ke Pak Wendy sangat sopan. Nggak pernah gitu ya ngomong sama Pak Yohanes Pak Wendy, setiap kali ke Jakarta kita pasti ketemu, atau mereka juga kalau ke Bandung pasti selalu dinner sama kita. Nggak pernah gitu, kita juga yang kasar gitu ya ngomong gua elu lah ataupun meremehkan karena merasa dia lebih muda jauh dari kita. Sama sekali enggak. Boleh teman-teman cek sama Pak Yo sama Pak Wendy seperti apa kami memperlakukan mereka. Jadi diomongin deket banget karena kalau mau bicara saya dan Pak Yohanes kami sama-sama mulai bisnis bareng, sama-sama nggak punya apa-apa dan sampai hari ini puji Tuhan banget Tuhan titipkan berkat yang luar biasa buat kami para leader sehingga kami sekarang memiliki hidup yang berubah. Tapi pesan saya satu, kenapa toleransi tidak boleh berubah? Karena gesekan itu nanti perlahan-lahan akan ada di saat kita sama-sama mengalami hal yang nggak enak dan omongannya seenaknya itu akan memperburuk keadaan. Jadi tolong buat teman-teman kita sama-sama belajar toleransi tetap harus berjalan walaupun kita deket dan kita ngerasa sangat sayang sama upline ataupun upline sangat sayang sama downline, tapi satu hal toleransi tetap harus dijaga ya. Oke, kalau misalnya nih ada yang tim yang dititipkan di kita udah sibuk gitu ya ngurusin dia, terus kita juga udah sibuk gitu, pengen banget grupnya berjalan dan lain sebagainya, tapi ternyata dia nggak mau jalan sama kita, berarti dia bukan orang yang baik yang dititipkan Tuhan di jaringannya kita. Ya, kalau kata Pak Hengki, you're not good enough for my team. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman, nanti pasti akan Tuhan titipkan orang-orang yang sejalan, sevisi, dan semisi sama kita. Di saat orang-orang yang sevisi dan semisi yang Tuhan titipkan sama kita, itu pasti enak banget kita ngerjainnya. Dan kita bisa lari sama-sama. Kalau enggak capek banget. Jujur kata ya, saya juga kemarin-kemarin ada beberapa yang konsul gitu ya. Rasanya kok kalau misalnya pada saat ada grup tertentu yang konsul, aduh kayaknya tuh berat banget sampai saya abis GM Zoom juga ngerasanya, aduh gila capek banget gitu sampai sama Koroy bilang, ini kita nge-zoom apa naik sepeda 100 kilo ya?
rasanya capek banget gitu, penat gitu rasanya luar biasa lah. Karena memang ternyata transfer energi. Jadi di saat kita memberikan energi positif, sedangkan di grupnya itu ada energi negatifnya, capek banget dan berat banget kita untuk bareng-bareng untuk bertemu di satu posisi yang pas gitu. Nah, terus juga saya mau titip pesan juga sama teman-teman yang sudah dititipkan di jaringan kita, tolong pastikan bahwa orang-orang itu mengikuti training dan VIP yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ya, jadi jangan kadang-kadang teman-teman ngerasa bahwa itu mah cuma online doang gitu ya. Tapi jangan salah, di setiap kali online teman-teman akan mendengarkan kembali produk, teman-teman akan mendengarkan kembali training dari seorang leader yang mungkin bisa menginspirasi kita. Mungkin pernah kita juga, ternyata hari ini trainingnya luar biasa ya, yang nggak pernah saya rasa, saya pikirkan ternyata orang ini betul-betul menginspirasi saya. Karena setiap leader itu pasti memiliki histori masing-masing, gimana cara mereka berjuang, gimana cara mereka sampai di titik mereka yang berbagi itu gitu ya. Jadi saya berharap tiap Sabtu teman-teman juga kalau bisa tetap hadir di ruangan VIP dan training. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada kesibukan lain, mungkin kalau misalnya Zoom dari VIP ke training kan mungkin terlalu panjang jamnya, teman-teman bisa cuma dengerin trainingnya aja atau sesekali teman-teman dengerin VIP karena itu akan merewind kita punya knowledge, kita punya pengetahuan yang baru di setiap produk gitu ya. Terus juga teman-teman tugas leader itu membantu di saat kalau kalian kendor. Tapi kalau di saat kalian lagi ngegas, kita juga pasti akan mengendorkan. Dalam arti kita akan support di saat teman-teman butuh disupport. Tapi kalau teman-teman ngerasanya nggak butuh disupport, teman-teman ngerasa gini, pada saat kita cerewet, kita bantuin teman-teman, nanyain tentang target dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang ngerasa bahwa cerewet banget ya punya leader. Padahal kita sebenarnya leader-leader pengen banget bantu. Tapi karena teman-teman ngerasanya udah ngegas, jadi pada saat ditanya, duh kayaknya bawel banget nih. Tapi pada saat kita ngelihat teman-teman agak kendor, kita akan membuat teman-teman supaya bersemangat lagi. Dan itu caranya dari mana? Kita semua para leader juga bukannya dukun. Jadi buat teman-teman di ruangan Zoom ini yang sudah EED, mungkin bisa bantu untuk grup Elite Diamond-nya. Yang Elite Diamond juga bisa bantu untuk grup Diamond dan lain sebagainya turun terus ke bawah. Saya percaya di saat kita kerjasamanya baik, di saat kita bisa menyelesaikan permasalahan di dalam grup dengan baik, otomatis kita juga akan bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Ya, saya nggak akan ini banyak-banyak. Cuma kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini kita sering banget ngedengar yang namanya berita negatif. Ya, tentang misal tentang teman-teman di dalam grup yang susah closing lah karena keadaan lagi pandemi atau mungkin juga ada yang ngerasa aduh saya tiap pagi nih buka handphone ngerasanya udah banyak banget berita duka cita, berita si A jadi positif, si B jadi positif dan lain sebagainya. Saya pengen banget berbagi sedikit sama teman-teman, paling juga cuma tinggal 15 menit lagi dan sisanya saya akan buka nanti di tanya jawab ya. Pikiran yang negatif itu akan membuat kita akan berpikir terus negatif. Dan pemikiran yang negatif akan menyebabkan tindakan kita juga secara tidak langsung akan negatif juga. Di saat tindakan kita nggak bagus, kebiasaan kita pasti akan berulang. Setelah itu kita akan menjadikan kebiasaan yang negatif itu akan menjadi karakter dan menentukan nasib kita. Jadi kalau di saat kita ngerasanya males ngerjain karena masa pandemi, nanti akan berubah menjadi tindakan kita. Kalau males ya udah kita nggak akan ngapa-ngapain. Di saat kita nggak ngapa-ngapain itu akan menjadi kebiasaan. Besoknya kita akan males lagi, nggak ngapa-ngapain lagi. Lalu akan berubah menjadi satu karakter. Udahlah saya emang nggak akan ngapa-ngapain lagi dan karakter itu akan membuat kita karakternya jadi malas. Dan nasibnya apa?
nasibnya pasti akan menjadi negatif juga dan malas juga. Gitu ya. Jadi saya mau kasih teman-teman dua rahasia supaya teman-teman tetap bisa menjalankan happy di setiap hari, terus nggak ngerasa lagi negatif gitu ya. Sebuah penelitian membicarakan bahwa setiap hal yang negatif akan lebih cepat terekam oleh manusia dibandingkan dengan hal-hal yang bahagia. Jadi ada juga peribahasa ya, satu susu jadi rusak. Ya, saya pengen banget nih teman-teman jadi berpikir bahwa apa yang kita lakukan, sebanyak apapun kebaikan kita, satu kesalahan aja orang bisa berpikir buruk tentang kita. Ya, nah, cara kerja otak manusia itu senang merekam hal-hal yang buruk. Ya, bukan yang baik. Jadi di saat kita ngerekam yang buruk, kita akan males untuk melakukan berbagai hal. Ya, jadi teman-teman bisa nih nanti belajar untuk yang namanya happy pick. Caranya gimana? Begitu kita dengar berita negatif, lakukan yang namanya happy pick. 1:3. Jadi kalau misalnya nih teman-teman dengar berita negatif nih, misalnya teman baik kita yang ada di lingkungan kita ataupun keluarga kita misalnya terpapar. Ya, apa sih yang harus teman-teman lakuin di dalam untuk melakukan happy pick ini nih? 3 hal. Yang pertama mungkin teman-teman bisa bercanda sama anak-anak. Ya, yang kedua mungkin teman-teman bisa main monopoli lah, main loncat tali lah, ataupun apapun. Ya, ataupun teman-teman menyapa keluarga-keluarga yang sudah lama teman-teman nggak pernah sapa, ataupun berzikir, baca kitab suci, ataupun bersedekah, terserah. Apapun yang teman-teman mau lakukan, setiap satu berita negatif, satu berita duka cita, ataupun satu berita tentang tidak baiknya keadaan kita hari ini, teman-teman lakukan 3 hal yang membuat hatinya teman-teman kembali bahagia dan positif. Ya, 1:3. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pernah dengar ataupun hal buruk terjadi di dalam hidup kita, satu hari itu misalnya 3 nih, teman-teman lakukan 9 happy pick, sorry. Jadi 3 dikali 3. Ya, misalnya mendengar sesuatu yang nggak baik, datang sama suami juga ngajakin main suami, ataupun bercandaan dan lain sebagainya, itu juga termasuk di dalam happy pick. Ya. Oke. Terus pertanyaannya yang kedua adalah happy ending. Sebelum kita menutup malam hari kita, itu kita berdoa supaya kita happy ending. Gimana sih kalau misalnya selama 1 hari ini ternyata Tuhan izinkan kita tuh nggak ngerasa happy? Ngerasanya tuh sepanjang hari kayaknya negatif terus. Dan pernah nggak teman-teman ngerasain bahwa rasanya pengen cepet-cepet tutup mata dan besok hari tuh udah mulai lagi hari yang baru? Ya, pasti banyak ya yang pernah ngerasain, saya juga sama. Ya, happy ending sebelum tidur lakukan mengucap syukur. Ya, tentang apapun yang terjadi hari ini. Buat teman-teman mungkin yang seneng nulis, seneng punya diary, seneng punya catatan khusus buat diri sendiri, teman-teman bisa melakukan yang namanya jurnal syukur. Jadi dibukalah satu buku, terus teman-teman ngucap syukur hari ini pagi-pagi anak-anak saya bahagia, saya makan yang enak, Tuhan kasih berkat sama saya, Tuhan kirimkan jenderal dan lain sebagainya. Ya, misalnya suami saya hari ini luar biasa baik sama saya, ngebeliin saya apa, itu juga boleh loh dibuat jurnal syukur. Ya, kalau misalnya yang kita terima adalah keburukan, teman-teman juga bisa menuliskan hikmah di dalam apa yang terjadi di hari ini, atau ambil pelajaran, jadi kita tetap happy ending sebelum kita tidur. Ya. Nah, kira-kira 2 hal ini juga bisa membuat kita selalu semangat supaya imun tubuh kita juga terus meningkat, karena banyak banget hal-hal yang tidak menggembirakan atau kadang juga membuat kita khawatir di dalam menjalani kehidupan. Ya.
Saya juga tahu hari-hari ini juga tidak mudah, tapi satu hal yang saya tahu juga kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita melewati segala masa. Jadi di setiap musim, mau itu musim kekeringan, mau itu musim juga berlimpah, saya yakin banget kalau Tuhan pasti selalu bareng-bareng sama kita ya. Jadi the power of mengucap syukur. Di saat kita mengucap syukur, kayaknya beban yang harus kita pikul akan lebih ringan. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang bergerutu gitu ya, aduh kayaknya nih hidup kok berat, bla 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 bla, kita akan semakin berat melakukan menjalani kehidupan. Karena saya juga tipe orang yang nggak suka ngoceh gitu ya. Maksudnya saya nggak suka, saya bukan tipe orang yang kalau lagi ada masalah, saya mulutnya terus ngomong gitu. Saya misalnya saya hari ini nggak suka ya, saya begini-begini, saya tuh nggak tipe orang yang begitu. Jadi karena apa saya nggak suka begitu, karena di dalam hati saya, di saat saya bicara apa yang saya nggak suka, telinga saya kembali mendengar, dan mulut saya kembali mengucapkan. Gitu. Jadi buat saya di saat saya nggak suka, saya pendam di dalam hati, dan itu rasanya bisa lebih membuat kita lebih lega. Tuh. Nah, sekarang saya buka sesi pertanyaan sama teman-teman. Buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah, mungkin sudah selisih 1 jam, sudah setengah 10. Mungkin saya bikin pertanyaan sekitar 30 menit deh ya. Yang saya janji jam 9 atau jam 10 di waktu Indonesia Tengah kita sudah bisa mengakhiri Zoom malam hari ini. Boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand. Saya buka pertanyaan nggak cuma sekedar untuk materi yang tadi mungkin cerita Mbak Lis ataupun yang lain, tapi saya buka materi untuk semua yang teman-teman mau tanyakan di Zoom ini ya. Mau nanya sama Mbak Lis sendiri juga boleh. Oke, saya lihat ini Mbak Sarah ya. Silakan Mbak Sarah dibuka mute-nya. Halo Ci, selamat malam, semangat pagi. Saya mau nanya ke Mbak Lilis. Itu kan Mbak Lilis tadi ada mengatakan bahwasanya Mbak apapun arahan dari leader Mbak nurut aja, Mbak manut aja, disuruh ikut Zoom meeting, ikut webinar atau dalam pembinaan. Saya mau nanya, dalam pembinaan pernah nggak sih Mbak Lilis tersinggung sama leadernya, mungkin dari binaannya atau dari cara membinanya, itu pernah nggak tersinggung gitu? Udah gitu aja Ci, makasih. Ya, ayo Mbak Lis. Nah dari situlah dulu kan saya memang nggak bisa input, ya kan? Nah yang input itu sponsor saya itu sampai berapa puluh ID gitu. Sekalinya kan salah kaki sebelah aja, jadi timpang kan. Nah dari situ Mak Ayu nih voice note saya, Bude kalau Bude tetap nggak bisa input, nggak belajar input sendiri, Bude selamanya nggak pernah down trip. Nah kayak disambar petir nih, kayak apa sakitnya. Tapi saya mikir, oh iya saya harus belajar. Hujan-hujan saya datang ke tempat Mak Ayu, saya belajar input. Pernah sakit hati wajar, ya. Tapi saya singkirkan sakit hati itu. Keren, makasih Mbak Lilis. Berarti pernah tersinggung, tapi kita lebih mengedepankan ini leader mau membina gitu ya Mbak ya. Makasih banyak sharingnya. Saya kira Mbak Lilis nggak pernah gitu tersinggung sama leadernya mungkin. Karena leader itu kan mengarahkan. Jadi kita harus siap itu siap laksanakan tugas dari leader. Kalau siap melaksanakan berarti kita ini siap untuk dikritik. Karena kita pasti ada salah. Nah dikritik itu kita nggak usah sakit hati. Sakit hati boleh sebentar. Lalu astagfirullahaladzim, hilangkan, sudah, lupakan. Wow, luar biasa ya.
Jadi bukan dicatat nih teman-teman, bukan nggak pernah ngerasain sakit hati ataupun ngerasain tersinggung sama upline. Tapi balik lagi Mbak Lis dengan kesadarannya bahwa upline adalah orang yang betul-betul mengharapkan kita bisa sukses. Jadi apapun Mbak Lis sadar banget bahwa seorang upline juga manusia ya yang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Gitu, Mbak Sarah. Makasih Mbak Lili, sukses terus. Oke, Nila mungkin ya yang duluan angkat tangan ya, silakan Nila. Nila dibuka dulu mute-nya. Ya, Ya, selamat malam, Ci. malam. Ya, Ci, pertama saya mau nanya terkait yang tadi Cilia jabarkan, bahwa tujuan dan pasang target yang jelas ya, Ci ya, di akhir tahun. Kita tuh mau jadi apa, target kita seperti apa. Nah, ketika target kita meleset, Ci, saya pengen jadi Elite Diamond di Desember 2021. Nah, ketika target kita meleset, nah, itu gimana, Ci? Nah, pertanyaan kedua, Ci, buat Bude ya. Bude, saya kan tadi ngedengerin cerita Bude itu, Bude benar-benar dengan sedekah air bioglas, dengan sambil berjualan jamu dan menawarkan produk MCI, itu benar-benar offline ya. Nah, ketika di era pandemi sekarang ini, masih berjalan nggak si offline-nya ini? Ya, terima kasih, Ci. Ya, menarik banget ya. Nah ini nih pertanyaan yang ditunggu nih sama Mbak Lis. Mbak Lis dulu deh ya, nanti habis itu baru saya ya. Silakan Mbak Lis. Ya, memang dari awal saya menjalankan bisnis ini offline, sambil jualan jamu dan mendatangi dari pintu ke pintu. Dan sampai sekarang pun tetap offline. Cuman yang saya beri air bioglas gratis, yang saya pinjami alat, itu malah nggak beli produk dengan saya. Mereka cuma ngasih doa. Jadi yang customer saya, member-member saya itu malah berasal dari luar kota. Orang-orang di dekat-dekat sini, ya itu tadi cuman minjam alat, mungkin minta air bioglas, itu aja. Jadi sebetulnya Mbak Lis tuh menjalankannya secara online banyaknya. Ya, online sampai dikenal orang sekarang bibit jamu Ajeng Kalung. Yes. Brandingnya sudah keren. Oh, jadi sekarang Bude juga merambah di online ya, Bude ya? Iya. Lewat online sudah mencakup luar kota dan luar provinsi. Tidak ada member saya. Ya, jadi sebenarnya memang Mbak Lis sekarang sudah merambah di online dan merambah di sosial media. Jadi buat teman-teman yang bukan yang Mbak Lis berikan sama orang-orang yang pada join, melalui mereka Mbak Lis meminta doa supaya dilancarkan bisnisnya, gitu ya Mbak Lis ya. Ya, kira-kira begitu ya Nila. Oke, makasih Bude. Ya, buat Nila juga buat tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya sampai di akhir tahun 2021 kita nggak bisa menyelesaikan targetnya kita ya. Nah, kita bisa melakukan introspeksi diri. Apakah selama 1 tahun di 2021 ini kita bisa melakukan
pencapaian apa sih yang mau kita harapkan, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan. Introspeksi itu juga penting. Di saat kita sekarang rasanya bahwa banyaknya orang tuh ngerasanya gini, oh sampai Desember 2021 masih lama sekitar 6 bulan. Terus pakai yang namanya kira-kira. Oh kira-kira saya bisa lah. Tapi setiap hari yang dilakukan adalah mundur-mundur terus. Dalam arti yang tadi saya bilang, karena kita pernah banyak banget ngedengar hal-hal yang negatif, akhirnya masuk di dalam pikiran kita, tindakan kita sampai kita menjadi karakter. Dan dari karakter kita melakukan kebiasaan dan akhirnya menentukan nasibnya kita bahwa kita menunda-nunda kesuksesan kita menunda target yang harusnya kita selesaikan lebih cepat. Jadi sekarang polanya yang harus dirubah adalah jangan nanti sampai bulan Desember kita udah mencapainya apa, tapi yang harus kita pikirkan adalah sekarang kerjakan. Kalau misalnya kita bisa selesai di sebelum tahun 2021, yang harus kita kerjakan dan kita pikirkan. Bukannya kita berpikir nanti kalau misalnya sampai pun kita nggak selesai di tahun 2021, ya nggak apa-apa, masih ada tahun 2022. Mila. Oh iya. Ya. Kalaupun kita sampai di tahun 2021 tidak berhasil, ya, berarti di awal tahun 2022 kita harus pasang target kira-kira berapa bulan nih untuk keberhasilan yang tertunda, berapa bulan di tahun 2022 yang harus delay. Berapa lama nih delaynya? Ya. Oke, Ci. Cukup, Ci. Makasih. Yep. Terus saya lihat tadi Vera. Ayo, Ver. Malam, Cici. Mau nanya sama Bude. Boleh ya, Bude ya? Salam kenal, Bude. Halo. Bude, aku mau nanya ya. Kan Bude tuh joinnya udah di masa pandemi ya? Iya. Februari. Itu kalau nggak salah tadi dengar 2 bulan ya, Bude ya? Bisa dan triknya ya. Nah, itu tuh Bude jualan sendiri atau di awal-awal jualan lalu ada yang aktif enggak, atau pure untuk dan trip Thailand ini dari penjualan Bude 9 ya maksudnya ngumpulin poin 19 kanan 19 kiri ini sendiri gitu, atau udah punya tim? Awal join saya Februari 2020 pure penjualan pribadi. Jadi dari pribadi. Nah, kalau untuk next tripnya, mungkin kan Bude udah mikir pengen nih punya tim. Apa untuk next tripnya Bude udah punya tim kah gitu, atau melalui beberapa trip Bude masih berjualan sendiri? Kalau misalkan Bude udah ada tim, itu cara Bude tuh nge-follow up dari yang udah beli sebelumnya gitu, atau menemukan yang baru, atau misalkan dari yang sebelumnya gitu. Dan cara Bude nge-follow up orang itu kan di sela-sela Bude pagi jualan nih, terus pulangnya door to door ya. Ya. Door to door. Nah, Bude tuh menggunakan waktunya seperti apa gitu. Jadi biar aku juga, karena punya tim yang mirip kayak Bude gitu ya, jadi biar nanti enak, soalnya aku mau rekam juga biar nanti jadi inspirasi juga buat dia seperti apa gitu. Kasih Bude. Next tripnya saya pas down trip pertama yang nextnya itu masih pure penjualan pribadi. Terus tiket yang kedua itu ada tim itu tim baru yang mau jalan, tapi sekarang masih suri lagi. Terus trip yang ketiga itu mulai ada member yang mau jalan. Itu cara baginya, saya bangun kan jam 4, kadang ya kan, itu saya sempatkan dulu di sapa-sapa dulu. Jadi memang terlalu pagi menyapa grup, menyempatkan waktu. Terus nanti pagi setelah saya selesai membereskan untuk jualan itu, membereskan anak-anak harapan, karena saya pagi itu pasti masak untuk anak-anak kan, itu jam-jam 6:30 itu saya beri postingan buat member-member saya, posting, saya share di grup, jadi member saya tinggal salin aja itu. Terus
nanti jam 12 tuh setelah bapaknya berangkat kerja lagi kan, itu saya sempatkan di grup itu, saya sapa-sapa lagi, saya kasih postingan lagi, pokoknya dalam satu hari itu 3 kali menyapa grup. Apapun informasi dari leader atas, dari Ma Ayu, saya langsung duplikasikan. Terserah mereka mau kerjakan atau enggak, yang penting saya sudah menduplikasikan, gitu. Berarti kalau untuk yang trip ke satu sama keduanya pure dari sendiri, penjualan sendiri tapi terus berjuang ya Bude ya sampai punya tim. Sip. Makasih Bude udah aku rekam. Nanti aku kasih ya sama tim aku, makasih. Iya. Makasih juga Cici. Ya. Menginspirasi banget ya. Selanjutnya Mbak Hanan silakan. Ya, selamat malam Ci dan teman-teman semuanya. Ya, suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Oke. Jadi yang saya simak tadi dari penjelasan dari Ibu Lilis, salah satunya itu kita jadi member harus mudah diajari atau teachable. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan saya, bagaimana cara menyadarkan member kita yang tidak teachable, jadi dia menganggap kita sukses ini karena dia gitu. Jadi kalau kita bilang ayo bina tim, ayo bergerak, kita udah seret dia sampai tembus trip, sampai member-membernya pun mau ikut jualan juga, tapi di grup ini upline-nya nggak pernah aktif gitu. Saat kita motivasi, ayo bina tim, kamu aja yang bina tim aku, kan kalau dia pesan kamu dapat poin. Nah jawabannya kayak gitu kan. Saat kita tinggalkan dia, agar kita kayak nggak ngemis gitu kan, seperti yang kemarin Piklas sama Bapak James, gue kan diajarkan agar tangan di atas itu ya, kita harus tangan di atas gitu. Jadi kalau kita tinggalkan seolah-olah nggak butuh, kita kasihan sama timnya dia yang baru-baru join gitu kan, nggak dibina. Tapi kalau kita bina, dia juga jadi kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya sebagai upline gitu. Nah bagaimana yang harus kita lakukan itu Ci? Ya, itu pertanyaannya. Oke, kalau saya pribadi, saya banyak banget downline-downline yang di bawah juga yang nggak berjalan. Dalam arti downline-downline di sponsor saya langsung atau kedalaman keberapa, itu nggak jalan, sedangkan bawahnya itu saya bina kanan kiri. Itu banyak banget yang seperti itu. Saya memilih untuk tetap merangkul mereka dan tetap berjalan bersama-sama mereka. Di ruang Zoom ini juga mungkin juga ada banyak yang tahu bahwa mereka juga berjalan tanpa upline sebelumnya, karena upline-nya selalu pada stuck. Tapi di saat mereka mau mencapai peringkat, nanti kalau misalnya udah mau tembus Elite Diamond ataupun eksekutif Elite Diamond, mereka bergerak sendiri. Jadi saya tidak pernah memaksa-maksa untuk mereka menjalankan bisnis di MCI. Kenapa? Mereka harus melalui kesadaran mereka sendiri. Banyak banget downline-nya yang kadang-kadang sama saya juga dibina di kanan kiri loh. Sampai mereka bisa mendapatkan satu peringkat, bahkan juga mereka bisa pergi ke luar negeri tanpa mereka ngapa-ngapain. Gitu ya. Tapi harus berpikir begini, bahwa setiap member di bawah jaringannya kita, itu sama seperti pohon yang kita lihat bahwa mereka di satu pohon itu juga banyak banget yang namanya dahan dan ranting. Ya, mereka tetap adalah bagian dari, kalau di grup saya adalah bagian dari RL community. Mau dia nggak suka, mau dia nggak teachable, mau dia ngerasa bahwa semua hasil kerja upline saya yang sukses itu adalah hasil kerja saya, gitu ya. Perlu mungkin di ruangan Zoom ini juga ada yang kadang juga masih merasa begitu. Ngerasa bahwa upline-nya sekarang sudah jadi Elite Diamond, sudah jadi eksekutif, itu tuh gara-gara saya loh. Kalau nggak gara-gara tim saya yang besar, beliau juga belum sampai hari ini juga belum mencapai peringkat itu. Hello gitu ya, saya mau ajak teman-teman sama-sama berpikir. Teman-teman itu baru satu kaki aja loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa teman-teman adalah orang yang paling berjasa sama upline bisa sampai peringkat begitu, teman-teman lupa, emangnya cuma satu kaki aja upline bisa jadi sukses. Kalau dua kaki yang berjalan kanan dan kiri, terus kita juga dapat sesuatu,
Saya rasa tidak mungkin ada satu kanan dan satu kiri yang tanpa kesadaran mereka bisa berjalan dua-duanya dengan baik sampai bisa seorang upline bisa menjadi sukses di dalam peringkatnya. Saya rasa nggak ada. Kalaupun ada, satu kaki kita bisa bilang itu hoki, keberuntungan. Tapi kalau sampai dua, misalnya peringkat nih eksekutif Elite Diamond sudah double, Elite Diamond sudah double, itu nggak mungkin faktor keberuntungan. Pasti dia bekerja atau upline-nya yang bekerja membantu jaringannya. Jangan karena orang yang tidak mau kita bina, kita jadi seolah-olah mengorbankan satu jaringan yang ada di bawahnya. Banyak banget orang-orang yang memang mau bertumbuh di MCI, mau sukses di MCI, padahal upline-nya sama sekali tidak melakukan apa-apa. Rasa gitu, aduh si A udah nyampe peringkat ini tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Sekarang si B juga nggak ngelakuin apa-apa, tapi donen-donennya semua bisa jadi leader-leader hebat gitu ya. Saya dulu juga pernah ada rasa itu zaman dulu saya baru jalanin pembinaan tim. Tapi hari ini rasa itu udah nggak ada. Saya sering banget diingetin sama Koroy, kalau kita mau melakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik tanpa kita harus berpikir keuntungan buat orang lain. Tapi apa yang ya kita lakukan. Pak Wendy sering banget ngingetin saya dan Koroy, kalau kita mau bantu leader, bantulah kaki yang kecil. Jadi misalnya nih si A sudah sukses, si A punya kaki besarnya itu tidak usah lagi perlu dibina. Kecuali mereka yang meminta sama kita untuk kita bina. Dan itu pun jadwalnya harus kita undur selama beberapa minggu ke depan. Karena fokus kita adalah fokus di kaki. Kenapa fokus di kaki kecil? Kaki besar sudah bisa berjalan dengan sendirinya karena mereka juga sudah banyak tim dan mereka juga dianggaplah sudah bisa membina timnya dengan baik. Sedangkan si kaki kecil sama seperti kita punya anak nih. Kita punya anak juga bukan karena kita ngerasa bahwa kita sayang sama yang kecil karena dia bontot, tapi lebih dipikir bahwa yang bontot itu lebih banyak memerlukan kita dibandingin anak yang besar. Anak yang besar udah bisa mandiri, udah bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Sedangkan anak yang kecil semuanya perlu dibantu. Jadi buat teman-teman yang ada di ruangan Zoom yang merasa bahwa teman-teman adalah kaki besarnya, upline-nya, jangan suka baper. Kalau misalnya teman-teman tuh banyak, upline-nya tuh banyak merambah ke kaki kecil. Itu ya, karena proses pendewasaan kita itu adalah di saat kita bina kaki besar dan kaki kecil. Jadi jangan suka baper ngerasa, duh upline saya kok kayaknya nih saya dianaktirikan nih mentang-mentang saya udah besar nih bla 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 gitu ya. Tolong jangan berpikir seperti itu karena persentase setiap leader akan bisa memilih dan melihat bahwa kita lebih dibutuhkan di kaki kecil daripada di kaki besar. Gitu mungkin Hanan, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, Cilia, udah cukup. Terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama. Ika, silahkan. Oke, makasih Ci. Selamat malam Ci, malam semua. Mau tanya ini sama Mbak Ayu Green, tapi bisa juga sih untuk Cilia yang jawab. Nih kan Mbak Ayu kan itu lebih muda nih, mungkin usianya lebih jauh dia di bawahnya Bude tadi kan. Nah, pertanyaan Ika, Mbak Ayu gimana sih cara ngebina timnya itu yang lebih tua, istilahnya yang lebih di atasnya umurnya, biar mereka tuh bisa nurut gitu sama kita. Tapi istilahnya mungkin karena masalah Ika nih, satu mungkin mereka tuh kurang tanggap di grup. Terus misalnya kita mau bikin grup meeting, kita mau absen istilahnya siapa mau ikut. Nah, tapi nggak ada yang jawab tuh. Nah, jadi gimana sih cara Mbak Ayu Green, Mbak Ayu tuh untuk
menciptakan image dia sebagai leader muda gitu. Jadi lebih gimana ya? Jadi lebih nurut lah gitu istilahnya yang lebih tua member-member kita gitu. Makasih. Jadi teachable ya maksudnya ya Ika ya. Iya Mbak Ika. Silakan yuk. Iya, Ayu sih bersyukur banget ya, ada banyak hampir member-member Ayu itu lebih tua dibandingkan Ayu gitu. Dia mau belajar sama Ayu. Mungkin karena cara pembinaan dari grup Ayu, kan Ayu punya grup sendiri gitu kan ya. Pada setiap kali grup Ayu tuh alhamdulillah nggak pernah sepi. Karena dari Ayu sendiri setiap kali ada tiap pagi sapa mereka, sama seperti kayak Cilia dan Teh Mambi lakukan gitu, tiap pagi tuh dia menyapa. Terus kalau misalkan ada reward dari tim, Ayu kasih infoin ke grup. Nah alhamdulillah teman-teman itu biasanya bilang gini, bagi teman-teman yang udah ngucapin selamat untuk yang udah down trip, Ayu berharap yang udah ngucapin juga akan diucapkan lagi sama teman-teman. Jadi misalkan nih orang yang belum down trip, tiba-tiba dia mengucapkan down trip, alhamdulillah dia mau down trip. Itu yang pertama agar bisa meramaikan grup. Nah kalau udah grup tuh rame, nah kemudian Ayu bikin kayak ibarat istilahnya itu bukan pelajaran sih, cuman kayak Zoom meeting ini kayak ibaratnya VIP ya, VIP kecil-kecil di WhatsApp. Nah jadi di situ tuh Ayu pengen teman-teman semua di sini tolong rendahkan hati teman-teman. Jangan lihat dari status Ayu sendiri gitu. Walaupun Ayu mungkin lebih muda. Jadi kita ibaratnya merendahkan diri juga agar mereka yang lebih tua dari kita mau belajar sama Ayu. Mungkin Ayu lebih muda, pengalaman Ayu juga kurang banyak dibandingkan teman-teman yang udah lebih tua usianya gitu. Tapi mohon karena Ayu di sini leader dari GDT, Ayu bilang gitu kan di grup, karena Ayu di sini leader GDT, teman-teman pengen tahu informasi tentang MCI, teman-teman harus tahu langsung dari Ayu kan. Jadi Ayu mohon dengan sangat kalau misalkan teman-teman pengen sukses di bisnis MCI, yuk kita rendahkan hati untuk belajar di bisnis ini. Jangan sungkan sama Ayu, Ayu siap untuk membina teman-teman. Salah satunya kayak Bude ini. Sebenarnya Bude ini bukan sponsor Ayu langsung, Mbak Ika. Sponsor Bude ada, yaitu sponsor Ayu punya downline Ayu itu mensponsorin Bude. Bude ini adalah generasi kedua Ayu. Cuman karena Ayu bilang seperti itu terhadap tim, Ayu welcome terhadap tim, akhirnya tim Ayu sendiri nggak sungkan sama Ayu gitu. Jadi apapun dia tanyakan ke Ayu dan Ayu pasti respon. Itu sih yang Ayu lakukan. Jadi kalau misalkan kita pengen bina tim, kita dulu juga harus siap untuk membina dia. Kita siap kan untuk ibaratnya supaya tim kita tuh aktif, gimana caranya ya kita aktif juga membina tim gitu. Gitu aja sih Mbak Ika. Dan alhamdulillah hampir semua member Ayu di atas Ayu sih usianya, Ayu lebih muda gitu dibandingkan teman-teman. Cuman karena Ayu minta sama teman-teman agar dia mau merendahkan diri untuk belajar. Nah dari situ Ayu welcome ke dia, ke tim Ayu juga welcome ke Ayu gitu. Ya itu aja sih Mbak Ika, mungkin dari situ aja ya. Oke, thank you Mbak Ayu. Thank you ya Yu. Thank you, Ci. Ya mungkin teman-teman kita bisa lihat kalau orang yang agak senior daripada kita, biasanya mereka memang keterbatasan. Dalam arti kita semua juga pegang laptop ataupun pegang Android ya, itu usianya berapa. Saya masih ingat banget waktu zaman dulu tuh belajar yang namanya komputer tuh udah SMA. Ya, kalau misalnya yang umurnya jauh lebih senior di atas saya mungkin pegang komputer itu juga mungkin juga di saat mau kuliah baru pegang komputer. Jadi untuk input, untuk dan lain sebagainya juga pasti juga harus belajar gitu. Jadi mungkin kalau yang udah lebih senior kita juga harus memaklumi keterbatasannya mereka dan harus lebih sabar sih intinya. Jadi dirangkulnya tidak dengan cara mengajarkan mereka, karena buat mereka yang udah lebih senior diajarkan sama yang lebih muda itu memang rasanya memang nggak enak. Apalagi kadang-kadang kita yang namanya lebih muda tuh kalau ngomong
mungkin lebih ceplas-ceplos gitu ya, kalau ngomong tuh cuek aja gitu, karena memang kita udah zaman eranya udah begitu. Sedangkan buat yang lebih senior mungkin harus ngomong pun juga harus diatur, untuk bicara sama yang lebih tua atau seumuran juga mungkin harus lebih hati-hati dalam penyampaian kata-kata. Jadi mungkin dipilih aja. Saya juga banyak banget yang lebih senior dari saya. Malah saya kadang ngerasa kayak di Solo gitu ya, saya kalau datang itu, kayaknya saya punya Mbak Yu gitu di Solo gitu. Jadi kalau misalnya ngomong tuh tidak dengan kata-kata, tapi cukup dengan pelukan aja, kayaknya sudah mengartikan banyak hal. Gitu. Gitu mungkin Ika ya. Oke, Ci, makasih banyak. Udah. Ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan seputar dengan berita yang baru dibuat video oleh Pak Wilson? Ada yang mau tanya nggak untuk pencairan dana pergi trip kita atau yang lain yang mau tanya? Ya Bu Bar. Ci, kalau itu tuh cairnya ke pulsa atau cash katanya. Terus apakah nanti harus ada klaim-klaim lagi atau enggak? Gitu aja. Sementara sih yang saya dapat info nanti tuh masuknya tuh ke pulsa. Kalau misalnya nanti mau ke rekening kayak biasa mungkin juga membutuhkan waktu dan belum tahu waktunya kapan. Jadi kalau misalnya memangnya bisa pakai buat pulsa, kayaknya pakai lebih baik buat pulsa ya. Kenapa? Yang pertama, pasti semua orang yang punya pulsa pengen banget pulsanya cair. Betul nggak? Caranya gimana? Pasti dia akan lari untuk menjual produk. Ya, jadi biasakan sama orang-orang yang mendapatkan cash trip, jangan ada yang leader-leader yang merasa bahwa saya nolongin deh, kamu mau dicairin, ya udah deh tuker deh sama saya, nggak apa-apa, kamu transfer pulsa, saya transfer uang. Ya, tolong jangan biasakan untuk member-member kita melakukan hal itu. Kenapa perusahaan juga berikannya pulsa? Supaya teman-teman juga bisa semakin bersemangat untuk menjual dan merasakan bahwa ini nih uang saya ya ternyata gitu loh. Ya, jadi bisa ngerasain, oh saya dapat uang nih dari hasil penjualan saya. Gitu mungkin Bu. Nanti diinfoin ya. Berarti bisa dalam pulsa sama kayak pencairan biasa berarti ya Ci ya, dua pilihan ya. Kalau mau masuk rekening ya, nanti gitu. Kalau mau cepat di pulsa aja biar belanja paket. Iya betul, hari ini udah mulai bisa ataupun bisa dijadiin extra plan kan. Extra plan. Siap Ci. Ya. Makasih Ci. Okay. Ya, Ufi silahkan apa kabarnya? Bumil kita nih. Cici sehat. Ayo dibuka mute-nya. Terima kasih Cici. Alhamdulillah Upi baik, suami juga baik, alhamdulillah. Cici mau nanya, kan kebetulan untuk periode kemarin Korea itu banyak FA yang antusias banget untuk ke Korea. Tadi kan ada info itu terkait nanti kalau semisal Korea sudah dibuka, itu kan kalau FA bisa bayar 11 juta untuk bisa berangkat kalau semisal Korea sudah mengizinkan kita untuk berangkat. Nah, apa ada lagi Ci syarat untuk semisal gini, untuk membuktikan ke FA-nya itu harus apa gitu syaratnya biar kita di sini prefer untuk semisal ada umur, ada rezeki, ingin pas nanti Korea itu berangkat gitu Ci. Oke. Barusan Pak Wilson kan udah kasih kita pengumuman nih buat teman-teman yang first achiever yang sangat banget pengen lihat Korea itu khusus untuk first achiever bisa bayar 11 juta aja. Teman-teman udah bisa ikut trip di Korea yang selanjutnya. Nah, untuk persyaratan dan segala macam pasti juga menuntut untuk vaksinasi.
Ya, jadi buat teman-teman di tempat ini, di ruangan Zoom ini yang belum vaksinasi, saya sarankan untuk cepat-cepat melakukan yang namanya vaksinasi. Kenapa? Biar kita juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Nah, terus selain vaksinasi, kita juga paspor udah pasti harus paspor aktif karena pada saat tahun depan dibuka, kita cek coba paspor kita itu paspornya masih aktif atau enggak. Ya, itu aja sih mungkin Novi, nggak ada lagi yang lain. Intinya sih memang harus ready sih. Kalau misalnya benar-benar mau ikut, ya uangnya jangan dipakai. Kalau bisa sih disimpan. Kak, harus ada screenshotan bukti dan trip atau kolase yang harus disimpan apa enggak, Ci? Sebenarnya sih kalau di username itu sendiri tuh pasti juga kan maksudnya terhistory ya. Iya, iya. Oh ya. Jadi terhistory otomatis berarti ya, Ci ya. Oke. Capturean ya nggak apa-apa disimpan untuk jaga-jaga aja. Tapi kalau misalnya kita sih harusnya sih ada historinya ya. Tapi untuk lebih amannya kalau UPI mau simpan ya silahkan disimpan. Kolase juga ya, makasih ya, Ci. Siap, makasih, Ci. Sehat-sehat terus ya, Ci ya. Salam sama Koko. Ya. Iya. Iya, Koko. Ya. Ayo, Cow. Malam, Ci. Ci mau tanya soal yang trip Korea. Kan kemarin itu kita sempat klaim untuk pergi trip. Cuman kemarin waktu kita dapat info soal karantina 14 hari, itu kan kita ngobrol lagi sama tim, karena kebanyakan tim yang mau pergi itu justru ada di luar negeri. Nah, kemarin ada info boleh cancel. Jadi kemarin kita udah ajukan cancel. Cuman kan memang belum ada info kelanjutan cancelnya gimana, Ci. Nah, tadi tuh ada info kita bisa dapat plakat tuh yang claim trip. Apakah kita yang udah ngajuin cancel dapat plakatnya atau enggak, Ci? Soalnya maksudnya kita mau info juga buat tim yang kemarin udah sempat claim trip yang ada di luar negeri gitu. Makasih, Ci. Ya. Nah, nanti untuk permasalahan yang ini nanti kayaknya sama kita tanyain lagi karena tadi menurut Pak Wilson, setiap orang yang dapatin plakat untuk pergi ke luar negeri itu tuh yang memang yang hari ini dikeskan bukan pembatalan. Gitu. Mungkin yang di pembatalan akan mendapatkan yang 10 juta itu ya yang ada plakatnya. Gitu loh. Nanti untuk yang dapat plakat kayaknya kemungkinan besar nih ya, kalau udah pembatalan kayaknya nggak mungkin ada plakatnya. Karena kan seolah-olah kan sudah dibatalkan dalam pemberangkatan. Kecuali yang hari ini dicairkan, bukan pembatalan, tapi mau berangkat tapi akhirnya dicairkan. Gitu. Gitu ya, Cow. Makasih, Ci. Ya. Buba? Ini aku mau nanya lagi, baru ingat. Ini Ci, buat yang umroh kan tadi di video sekalian dibahas ya sama Pak Wilson. Itu tuh aku tuh kan langsung browsing ya masalah yang umroh. Ternyata Saudi itu sampai saat ini cuman bisa nerima yang datang ke Saudi itu kalau si orang yang masuk Saudi itu vaksin pakai 3 vaksin nih, Ci. Pfizer, BioNTech, sama AstraZeneca. Sedangkan sekarang kan warga Indonesia itu yang dikasih free itu pakai Sinovac. Nah, ini bakal diumumin gak Ci sama MCI atau ada tiket bypass gitu nggak maksudnya dari MCI walaupun pakai Sinovac bisa masuk Saudi? Karena aku tuh kan langsung nge-search gitu ya. Kalau misalkan ke Saudi, sedangkan kan bapak aku mah dari kantor Ci, dah Sinovac tuh. Jadi aku teh kepikiran gitu, kan nggak mungkin ya Ci double misalkan teh demi bisa umroh gitu. Terus vaksin lagi misalkan teh ada karena butuh sertifikatnya gitu. Jadi gimana ya Ci? Itu aja sih, soalnya kan mama sama bapak pasti berangkat buat yang umroh gitu. Ya. Kasih Ci. Ya selama ini kan memang banyak banget vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia itu memang sebagian besar adalah Sinovac.
Sedangkan untuk orang-orang yang tahu ada Astra, ada Pfizer di tempat-tempat tertentu, ya mereka akan memilih untuk melakukan vaksinasi yang lain. Karena saya dan Koroy juga suntiknya vaksinasinya AstraZeneca. Pertimbangannya untuk vaksin-vaksin yang lain selain Sinovac adalah memang berat. Jadi kalau misalnya mau diomong, saya sampai hari ini juga belum kembali ke titik saya fit kembali. Kadang-kadang kalau di posisi tertentu ada nggak enak juga, kadang-kadang badan masih suka semriwing gitu ya. Panas tinggi sampai 40 dan lain sebagainya. Memang keras, dibilangin keras, memang vaksin di luar Sinovac itu memang keras. Nah, untuk pemerintah Arab Saudi memintanya cuma 3 vaksin yang tadi disebut, itu memang beralasan karena 80-90%, apalagi Pfizer di 90% itu sama sekali betul-betul powerful untuk sampai terpapar virus dari corona. Apalagi saya dengar AstraZeneca juga bisa menangkal dari varian Delta gitu ya. Walaupun baru 1 kali penyuntikan, tapi bisa menghentikan penyebarannya sampai di orang yang sudah divaksin. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini juga, kalau misalnya ada pilihan lain selain vaksin Sinovac, tolong segera dipilihlah vaksin yang bukan Sinovac. Ya, dan teman-teman yang mau berangkat umroh, mungkin nanti untuk kasusnya Buba, itu kan Papa kan sudah disuntik dengan vaksin Sinovac. Berapa bulan kemudian yang saya dengar itu bisa divaksin ulang dengan vaksin yang lain. Tapi sekarang untuk sementara waktu kan kita juga nggak tahu kapan pemerintah Arab Saudi juga kembali membuka untuk Indonesia, di saat sekarang Indonesia juga sedang sangat tinggi, termasuk dalam 10 negara terbesar yang masyarakatnya terpapar COVID-19. Malah pemerintah Korea juga tidak memperbolehkan untuk Indonesia juga masuk ke negaranya. Gitu ya, jadi kita juga sekarang nggak apa-apa, yang seadanya, vaksin seadanya Sinovac dulu. Nanti untuk kedepannya kebijakan pemerintahnya berubah, nanti kita bisa mendapatkan vaksin-vaksin dari mungkin dari Pfizer, dari Johnson & Johnson, kita vaksin yang lain. Itu. Jadi Bubar nanti pasti berbagai cara pasti pemerintah akan memutar otak supaya bagaimana bisa berangkat untuk umroh kembali. Ya, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata dan lain sebagainya, pasti saya yakin mereka juga pasti akan memutar otak mereka bagaimana caranya supaya Indonesia kembali bisa menjalankan ibadah umrohnya. Ditunggu aja. Kenapa tadi umroh juga tidak bisa dikembalikan 100%? Karena MCI sudah membayar 100% kepada pihak ketiga penyelenggara umroh untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Gitu ya, kurang lebih. Siap, Ci. Ya, Vera, Buba. Ya, siap, Ci. Makasih, Ci, jawabannya, Ci, nanti disampaikan ke Mama sama Bapak. Ya, kasih, Ci. Ya, bilangin sama Mama sama Papa. Pio? Hadir, Ci. Nah, gimana? Malam, Ci. Malam. Ci, Novi mau nanya tentang vaksin juga sih. Keinget ada tim FA Novi juga, tapi kemarin tuh sempat simpang siur juga sih beritanya. Cuman kemarin udah dapat kabar pasti. Kan salah satu FA Novi itu punya penyakit bawaan. Tapi dia tuh pengen pergi buat trip. Ternyata kata dokter itu memang harus kan kebetulan memang sakitnya kanker ya Ci. Nah harus udah 5 tahun baru boleh vaksin. Nah itu solusinya gimana Ci? Jadi emang nggak bisa pergi aja atau gimana Ci? Kalau syarat mutlak dari seluruh negara, yang saya dengar sih sekarang memang mereka semua mengharuskan vaksinasi. Yang pertama adalah mereka juga menghindari untuk terpaparnya berpindahnya virus dari Indonesia ke negara lain. Begitu juga dengan di saat trip, mereka juga terpapar di negaranya dan menjadi masalah nanti andai kata amit-amit sampai meninggal dan lain sebagainya,
mempersulit untuk kepulangannya ke Indonesia. Jadi kita mengecilkan resiko terjadinya seperti itu. Jadi memang syarat di seluruh negara sampai saat ini adalah semua yang sudah bervaksin. Jadi kalau misalnya ada penyakit bawaan sekiranya seperti kanker dan lain sebagainya, kalau misalnya memang belum boleh untuk divaksin, ya saya sih memang tidak menganjurkan untuk divaksin. Jadi dengan kata lain ya untuk sementara waktu berarti tidak bisa untuk pergi ke luar negeri. Sampai nanti keadaannya baik dan bisa menerima vaksinasi. Karena resikonya mungkin terlalu besar ya, Pio. Berarti memang ditunda aja dulu ya Ci ya. Walaupun memang itu FA, kadang kan kita memang dari tim untuk FA sendiri kan memang disarankan alangkah lebih baiknya gitu buat pergi gitu, kalaupun memang ada kesempatan untuk pergi. Tapi kalau dengan kondisi yang kayak gini berarti mending lebih baik nggak usah gitu ya Ci ya? Ya, karena tidak memungkinkan lah ya, maksudnya secara kesehatan berarti kan tidak sehat. Karena buat orang-orang yang sehat aja yang bisa divaksin. Gitu. Jadi sementara untuk mengecilkan risiko lebih baik untuk tidak berangkat. Artinya berarti ini si vaksin buat keluar ini memang benar-benar nggak ada toleransi sama sekali ya Ci ya? Nggak ada toleransi selain punya paspor, satu lagi kita harus bervaksin. Jadi begitu nanti masuk ke bandara pasti akan dicek untuk tiket, paspor, dan vaksin. Jangan jauh-jauh untuk pergi ke luar negeri ya. Untuk kita terbang ke pulau ataupun kota lain, untuk sekarang semua harus bervaksin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat ke Kalimantan, mau berangkat ke Surabaya, mau berangkat ke Bali dan lain sebagainya, kalau tidak bisa mengeluarkan kartu vaksin, salah satu syaratnya adalah vaksin di tempat baru kita boleh terbang. Itu kejadian sama Pak Wilson kemarin. Pak Wilson pulang dari Korea, udah selesai ngejalanin proses karantina dan PCR. Ternyata Pak Wilson di bandara mau pulang ke Surabaya, Pak Wilson belum divaksin. Jadi saat itu juga Pak Wilson harus divaksin. Padahal Pak Wilson juga nggak mau divaksin Sinovac sebenarnya. Pak Wilson juga benar-benar nungguin kalau nggak AstraZeneca, Pak Wilson juga maunya Sputnik ataupun Pfizer. Tapi mau nggak mau ditodong di bandara dan kalau nggak bisa pulang ke Surabaya, akhirnya Pak Wilson lari-lari ke tempat vaksin dan di saat mau divaksin ternyata tekanan darahnya 176. Tinggi banget, nggak boleh vaksin, nunggu dulu 1 jam, pesawatnya udah keburu terbang. Jadi Pak Wilson juga ketinggalan pesawat, akhirnya nunggu di bandara sekitar 4-5 jam lah. Beli tiket pesawat lagi Garuda seharga 5 juta, itu pun juga harus mengantongi kartu vaksin. Jadi setidaknya sekarang dengan kata lain, seluruh masyarakat Indonesia yang mau berpergian keluar kota pun harus mengantongi kartu vaksin. Jadi buat teman-teman yang belum divaksin, saya menganjurkan teman-teman ayo divaksin. Ya, buat apa? Buat kita sayang sama keluarga kita, jaga-jaga di rumah juga supaya penyebarannya, kalaupun sampai terpapar, tidak seberat orang yang belum divaksin. Jadi nggak ada dispensasi buat pergi ke luar negeri di Indonesia. Udah nggak ada dispensasi. Jadi yang buat yang sakit memang harus cicing di imah. Siap, makasih ya Ci ya. Ya, sama-sama. Nggak ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan lagi malam hari ini, saya kira juga udah cukup malam.